tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga buat anugerah-Mu, kasih-Mu yang berlimpah dalam hidup ini. Buat hari ini kami boleh bangun di tubuh yang sehat bersama keluarga, dan kami utamakan Engkau di atas segala-galanya. Mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan, kami boleh naikkan doa syafaat, dan kami juga rindu mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus berapi hamba-Mu, Roh Kudus berapi kami, sehingga butir firman-Mu menjadi butir. Amin. Shalom. Hari kita akan membaca kitab Daniel. Daniel pasal yang pertama ayat pertama sampai ayat 21. Daniel pasal pertama ayat pertama 21. Tak terasa ya, kita sudah masuk dalam kitab Daniel. Ketika terjadi COVID-19, namanya Mazmur, Amsal, Khotbah, Hidup Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, 80 kali waktu. Sekarang yang ke-9 dan mari kita akan membaca lagi kembali Yehezkiel Daniel pasal pertama ayat 1 di istana Babel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yehoyakim raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yehoyakim raja Yehuda dan sebagian dari bekas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya dibawanya ke tanah sini, ke rumah dewanya. Bekas itu dibawanya ke dalam pembedaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Sehingga mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kastil, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan setelah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yaitu Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana memberi nama lain kepada mereka. Daniel diberi Yesasa, Hananya diberi Sadra, Misael diberi nama Meksa, dan Asaria diberi dinamai Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan perantaran raja dan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengambil kabar Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tapi berkata pemimpin pegawai istana kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu akan dianggap bersalah oleh raja. Kemudian berkata Daniel kepada penyenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanasnya, Misael, dan Asaya, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu itu selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Yaitu bandingkanlah perawakan kami dan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukan hamba-hambamu sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannya minta mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian,
tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Dan Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah waktu yang ditetapkan raja bapak mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawanyalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian tidak didapat yang setara dengan Daniel, hanya Misael dan Arsaya. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Ditanyakan raja ke mereka, dapat bapak mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli jampe di seluruh kerajaan. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Di sini terdapat berkat yang luar biasa. Kalau lihat ini dari pembacaan firman Tuhan, bukan makan yang enak-enak, seperti makan raja, tetapi makanan sayur pun bisa membuat orang gemuk, tapi yang lebih sangat menarik, sumbernya, santralnya kembali kepada Allah. Dan kita lihat ini, kenapa mereka bisa mengerti. Perhatikan ayat 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian ditanyakan raja pada mereka, didapati bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli sampai di seluruh kerajaan. Dikatakan mereka lebih cerdas 10 kali daripada orang yang berilmu atau orang-orang Babel. Ya, kenapa? Gimana rahasianya? Rahasianya, perhatikan ayat yang ke-17. Pada keempat orang muda ini, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Dan Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Jadi rahasia kesuksesan, rahasia keberhasilan, rahasia kepintaran, sumbernya datang daripada Tuhan. Sebab katakan tadi ayat 7, kepada keempat orang muda Allah memberi pengetahuan dan kepandaian. Kalau soal kurang hikmat, minta hikmat dari Tuhan. Ingat Amsal 1 ayatnya. Kurang hikmat, minta hikmat dari Tuhan. Amsal pasal 8 ayat 12, hikmat bersama-sama dengan kecerdasan. Bukan kita tidak boleh minta hal materi, dan kita minta hikmat. Sebab hikmat lebih mahal daripada emas atau perak. Betapa penting kita meminta. Pada pagi hari kita berdoa minta hikmat dari Tuhan. Jangan bingung, Pak. Percaya Tuhan berikan. Kalau Tuhan memberikan pada 4 Danisayas ini, Tuhan juga akan memberikan pada saudara pada pagi hari. Saudara bekerja, berdoa minta hikmat dari Tuhan, sehingga Tuhan memberikan yang sulit bagi orang lain, dan bagi saudara tidak akan seorang memberikan kecerdasan sebagaimana Danisayas. Tuhan yang memberkati, Tuhan memberi kecerdasan. Amin. Minta hikmat dari Tuhan. Sesulit apapun, sesukar apapun, Tuhan beri kecerdasan, saudara mampu mengerjakan sesuatu yang sulit bagi orang lain, tapi bagi saudara tidak akan Tuhan yang memberikan kebenaran secara khusus. Amin. Benar Bapa di surga. Danisayas bisa dari ayat verse 6 sejak inti sentral kepada Engkau, sebab Engkau yang memberkati anak-anakmu yang hadir pada pagi hari. Biar dia meminta sesuatu kepada Engkau, itu hikmat yang dari Tuhan. Hikmat yang dari Tuhan. Sebagaimana Kau berikan Raja Salomo, berikan buat mereka yang ikut ibadah doa pagi, apa tepatnya mengadakan mesbah keluarga, pribadi mesbah, sehingga mampu bekerja dan cari nafkah, karena yang Kau berikan kecerdasan mereka semua dengan luar biasa. Terima kasih Bapak Yesus. Berikan dia besok, pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak bersatuan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah,
para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka Tuhan yang bekerja di depan, juga berikan hikmat khusus buat mereka Tuhan. Pelihara keluarganya, pelihara mereka. Dan kami patut berterima kasih kepada Engkau. Oh, boleh vaksin banyak mereka mengatakan semua demi kebaikan mereka. Sebagaimana, oh Tuhan, Roma 13 ayat 4. Dan boleh vaksin dengan baik. Dan lebih pada Tuhan, kami bersyukur pada Engkau. Engkau cinta pada tanah air kami Indonesia yang meninggal semakin banyak sekali yang menurun, bahkan yang sakit semakin menurun, bahkan lebih pada yang sembuh semakin banyak. Terima kasih Bapa, lebih pada kita mohon belas kasihan-Mu. Jangan sampai terjadi gelombang ketiga, tapi Tuhan mencegahnya. Engkau berkuasa yang sangat luar biasa. Engkau cinta buat tanah air kami Indonesia. Terima kasih Bapa surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus dari saudara hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang. Yang cinta Dia katakan amin.